Hai, saya Amanda Armisya Narbain dari kelas 3 PKD 3 NIM 9620265. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi pembiayaan pada Bank Syariah, modul 2, kegiatan belajar 3, manajemen pembiayaan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar-dasar organisasi pembiayaan. Pembiayaan bermasalah tidak selalu ditemukan oleh faktor nasabah saja, tapi ada faktor lainnya, yaitu pejabat pemutus pembiayaan. Maka dari itu, identifikasi dan mitigasi resiko tidak hanya terpatok kepada nasabah saja, tetapi juga kepada pejabat pemutus pembiayaan. Nah, pada level yang paling tinggi, sebuah perusahaan termasuk bank syariah harus menerapkan prinsip good corporate governance yang menjadi aturan main yang disepakati bersama antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dewan direksi dan dewan komisaris akan menetapkan kebijakan umum perusahaan termasuk kebijakan bidang pembiayaan secara umum. Untuk memenuhi tanggung jawab Provisum Islamic Banker dapat mengadopsi prinsip kehati-hatian yang merupakan best practice sebagaimana petunjuk yang dikeluarkan oleh The Basel Committee. Basel memberikan pedoman umum tentang cara pengelolaan resiko pembiayaan yang baik. Yang pertama ada menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai, meliputi top manajemen, senior manajemen, pejabat atau petugas pelaksana penyaluran pembiayaan, termasuk pengukuran risiko, administrasi, dan pemantauannya. Manajemen bank harus mengatur sedemikian rupa sehingga seluruh aspek lingkungan risiko pembayaran tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana diharapkan. Hal itu berarti bank harus menetapkan sasaran pasar pembiayaan yang akan disalurkan. Yang kedua ada memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik. Meskipun memiliki prinsip-prinsip yang sama, tata cara penyaluran pembiayaan berbeda-beda untuk tiap jenis pembiayaannya. Penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan konsumsi atau pembiayaan pemilikan rumah tentu berbeda dengan tata cara pemasaran, asesmen, administrasi, dan monitoring untuk pembiayaan korporasi besar. Apabila bank memutuskan masuk ke segmen pembiayaan atau segmented customer tertentu, misalnya segmen small business, maka bank harus memiliki produk dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola nasabah small tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran dan pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai yang meliputi verifikasi dokumen, pengarsipan dokumen-dokumen pembiayaan dan jaminan, pencatatan saldo pinjaman, tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran angsuran, histori pembayaran angsuran, maupun besarnya tunggakan. Selain itu, bank juga harus memiliki catatan bagaimana persetujuan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan, siapa yang melakukan akuisisi, memproses maupun pejabat yang memberikan persetujuan. Lalu yang terakhir yaitu memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap resiko pembiayaan. Demi meminimalisasi kerugian, bank harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran fasilitas pembiayaan secara dini. Satuan Kerja Audit Internal Bank harus melakukan review secara ex post atas kegiatan penyaluran fasilitas pembiayaan yang telah dilakukan. Sistem pengawasan yang ada harus bisa memastikan bahwa setiap penyimpangan dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang fungsi-fungsi organisasi pembiayaan yang terbagi menjadi 5 bagian. Mari kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan, yang dimana penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuan strategis. Hal tersebut mencakup penetapan segmented customer, sektor industri, target pertumbuhan, dan penetapan tingkat resiko yang akan diambil. Tujuan strategis ini akan memberikan dampak tata cara, organisasi, dan infrastruktur penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi pemasaran. Pemasaran sendiri adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempermudah terjadinya penjualan. Begitu pula dengan lembaga keuangan bank.
Sebuah bank untuk dapat menjual produknya, baik produk pendanaan maupun pembiayaan, maka bank harus membentuk unit kerja yang terdiri atas tenaga kerja marketing. Selanjutnya yaitu fungsi pengambilan keputusan atau pemegang kewenangan atau komite pembiayaan. Di dalam fungsi ini dikenal dengan prinsip Four Eyes Principle. Berdasarkan prinsip tersebut, pengambilan keputusan pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang memegang peran bisnis, yaitu yang memiliki tugas mencapai target pertumbuhan bisnis bank dan pejabat yang bertugas mengelola resiko. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi pembiayaan, di mana seorang pejabat yang bertugas di unit administrasi pembiayaan harus memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat dalam persetujuan pembiayaan dan dokumen pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan telah dilakukan dengan sempurna, dilengkapi dengan cover note dari notaris, sehingga fungsi dari unit administrasi pembiayaan sangat penting dalam menjaga kepentingan bank. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan. Pada unit pembiayaan yang menjadi ukuran kinerja adalah yang mencerminkan ketepatan pemenuhan kewajiban dalam membayar angsuran nasabah. Pemantauan kinerja pembiayaan per individu nasabah biasanya dilakukan oleh marketing yang merupakan bagian dari tugas menjalin hubungan baik dengan nasabah. Namun, pemantauan kinerja pembiayaan berdasarkan kelompok nasabah atau per segmen industri dilakukan oleh unit pemantauan kinerja portofolio pembiayaan yang biasanya berada dalam unit kerja manajemen risiko. Materi yang ketiga yaitu teknis pembiayaan pada bank syariah. Yang pertama ada independensi setiap pejabat atau unit kerja yang terlibat. Kenapa sih harus diberikan independensi? Karena seorang account officer dan finance support memiliki goals yang berbeda. Agar tidak terjadi pertentangan di situ, makanya diberikan independensi. Selanjutnya ada check and balance. Dalam pembiayaan, tidak dapat dilakukan oleh satu bagian saja, melainkan harus melibatkan beberapa unit kerja sehingga dapat terwujud check and balance. Yang ketiga ada spesialisasi. Setiap jenis pembiayaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda. Demikian juga setiap jenis industri maupun besar kecilnya skala usaha nasabah. Maka dari itu, adanya spesialisasi dibutuhkan dalam hal ini. Selanjutnya ada sinergi di antara unit kerja yang terlibat. Sikap saling memahami dan menghormati pekerjaan masing-masing unit perlu dikembangkan agar tercipta sinergi antar bagian guna mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada pengandalian dalam pemenuhan aspek syariah. Mengingat ketentuan syariah yang begitu luas, unit kerja yang memproses maupun pemutus pembiayaan tidak selalu mampu mendeteksi kesesuaian objek dan akad yang digunakan dengan ketentuan syariah. Karena itu, bank syariah harus memiliki pejabat atau unit kerja khusus. Seperti yang terlihat di layar, ini merupakan contoh struktur organisasi pembiayaan pada bank syariah. Ada CEO, direksi, credit committee, financing, policy and monitoring, financing cell, risk management, compliance, admin dan operational financing, officer, account officer, credit risk officer, dan syariah compliance officer. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga materi yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kurang atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.